Ka'ab bin Malik meriwayatkan sebuah cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar. Dua serigala lapar dikirim di kandang kambing. Di kandang. Kalau di lapangan kambingnya bisa lari, tapi di kandang. Dan dua serigala ini lapar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala lapar ini sudah sangat dahsyat terhadap kambing-kambing yang ada di situ. Tapi ternyata ada dua penyakit yang lebih dahsyat merusak agama seseorang daripada kelakuan dua serigala ini. Apa penyakit itu? Ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap jabatan. Gila harta dan gila jabatan. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah berambisi mengumpulkan harta, berambisi ingin jadi jabatan, sehingga dia lupa dengan segala aturan Islam. Yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa menjadi pejabat. Apa yang harus dia lakukan, dia akan lakukan. Berkaitan dengan ambisi mengumpulkan harta, ada di antara bapak-bapak yang gak suka sama harta? Ada. Anak kasih hadiah. Kayaknya gak ada jemaah. Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah katakan al-mal, harta. Al-banun, anak-anak, adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Antum kalau nggak ada fulus, ya kita lihat sebagian orang duduk di pojokan masjid. Ada apa kata dia? Allah nggak punya fulus. Dikasih fulus langsung ceria. Alhamdulillah. Ada manusia. Dan betapa sering tatkala kita dapat harta, kita akhirnya lupa. Dulu ada orang ketika miskin suka datang kajian. Masya Allah. Di soft pertama. Ketika mulai hartanya banyak, jadi soft kedua. Ketika tambah kaya, ana minta rekamannya. Masya Allah. Datang sudah, minta rekamannya, kajiannya. Masya Allah. Al-mal. Dan tidak bisa dipungkiri Islam menjaga harta. Termasuk 5 perkara yang dijaga oleh Islam adalah harta manusia. Karena roda kehidupan ini berjalan apabila harta itu dijaga dan dipelihara. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 5, "Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman." Allah mengatakan, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, orang-orang yang bodoh. Harta mereka, ini anak yatim, dipelihara sama pamannya. Harta itu milik dia. Tapi sama Allah, kita nih yang sebagai walinya nggak boleh ngasih harta itu kepada mereka sebelum sempurna akal mereka. Kenapa? Allah katakan karena harta itu Allah jadikan pokok kehidupan kalian. Antum bisa datang ke tempat ini pakai harta. Antum bisa pakai baju pakai harta. Antum bisa beli HP pakai harta. Antum bisa makan pakai harta. Namun yang dipermasalahkan oleh Nabi SAW bukan hartanya, tapi ambisi untuk mengumpulkan harta, untuk menumpuk harta, untuk menimbun uang. Yang antum tahu bahwasanya ambisi antum itu tidak pernah berhenti. Siang malam mengumpulkan harta. Pagi habis subuh lupa dengan zikir pagi subuh. Yang dilihat adalah buku catatan utang. Masya Allah, ini ada tagihan ke rumah fulan, ada tagihan ke rumah fulan. Antum lihat sebagian orang untuk menagih hutang orang,
Dia siap melakukan perjalanan panjang. Tapi kajian di depan rumahnya berat sekali. Kenapa dia begitu semangat untuk mengumpulkan harta, sedangkan untuk mengumpulkan ilmu, Allahu Akbar. Dan tidak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang duitnya semakin banyak, semakin jauh dari agama Allah. Namun tidak bisa dipungkiri pula, ada orang-orang yang kaya raya, Masya Allah, dia suka dengan kajian-kajian ilmu, dia suka datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Semua umat itu ada cobaannya, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fitnah umatku adalah harta. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika memperingatkan dengan urusan syahwat, beliau peringatkan pertama, hati-hati dengan syahwat harta. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis apanya? Rasanya. Hijau warnanya. Antum kadang-kala melihat sesuatu yang indah, tapi ketika dirasain, Allah, tidak seindah warnanya. Tapi dunia rasanya manis, warnanya indah, sehingga orang tergoda. Hijau warnanya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin yang ngurusin tuh urusan itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan lihat bagaimana kalian beramal di dalam dunia ini. Fattaqud dunya. Kalian bertakwalah, hati-hati dalam urusan dunia. Wattaqun nisa. Dan hati-hati dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Allahu Akbar. Fitnah pertama Bani Israel, jadi rusak tuh Bani Israel gara-gara wanita. Ini bukan berarti menyalahkan wanita, enggak. Tapi kita disuruh berhati-hati dalam urusan wanita. Dan urusan dunia, urusan harta, termasuk urusan yang kadang-kala menyeret kita kepada fitnah wanita. Biasanya ketika miskin gak pernah mikir kawin lagi. Dilihat penghasilannya tambah, Masya Allah, ini bisa beli rumah lagi. Kalau gak ada isinya gak zen. Masya Allah. Gak apa-apa memang, diperbolehkan, tapi hati-hati. Jangan gara-gara wanita akhirnya antum lupa dengan kewajiban antum adil. Karena diperbolehkan lelaki menikah lebih dari satu, tapi catatannya satu, kau bisa berbuat adil. Jangan gara-gara harta kemudian ke wanita rusak agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW tidak takut kita ditimpa kefakiran. Padahal ketika itu umat Islam sangat fakir. Bagaimana kisah sahabat Nabi yang menjadi ashabus suffah, yang tinggal di masjid? Kira-kira jumlahnya 80 atau bisa berkurang. Orang-orang muhajirin yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan. Ya udah, mereka tidur di masjid. Dari mana mereka makan? Dari pemberian orang. Akhirnya pernah suatu hari Abu Ubaidah Amir bin Jarrah membawa harta jizyah dari Bahrain. Malam hari ini dibawa. Nabi SAW sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, beliau mau pergi, dihadang oleh beberapa orang Ansor. Lalu Nabi SAW tersenyum. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahum. Ketika melihat orang-orang lagi ramai di masjid nih, Nabi mau pergi dihalangin, Nabi tersenyum melihat mereka. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Aku mengira kalian mendengar bahwasanya Abu Ubaidah ini membawa harta nih dari Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Iya Nabi. Para sahabat manusia biasa, mereka juga kepingin harta karena butuh sama harta ini. Kehidupan para sahabat sangat susah.
Antum ingat sahabat Nabi yang menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia menjamu tamu Nabi alaihi salatu wasallam dengan makanan anak-anak. Malam itu dia nggak makan apa, nggak ada yang dimakan. Tapi dia tetap menghormati tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat dengan sahabat yang mau menikah? Lalu Nabi menyuruh dia pulang. Kau cari mahar. Kalau sekarang antum disuruh pulang cari mahar, insya Allah pulang antum dapat sesuatu. Baju, sarung, handuk, apalagi yang bisa bikin mahar. Pokoknya mahar itu sesuatu yang bisa jadi duit. Nabi SAW nyuruh dia pulang, kau cari sesuatu buat mahar. Dia balik, nggak ada Rasulullah SAW. Kau cari, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi, itu untuk mahar. Dia ke rumahnya, nggak ada apa-apa. Balik lagi, nggak ada apa-apa Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang dikatakan sahabat ini? Izari Rasulullah SAW. Gimana kalau sarungku jadi mahar? Sarung dia pakai, nggak ada atasannya jemaah. Nah, sebagian sahabat nggak punya atasan, miskin mereka jemaah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Tapi hal itu tidak membuat mereka tidak ridho. Mereka ridho dengan pemberian Allah SWT. Tapi kata Nabi SAW, kalau sarungmu kau jadikan mahar, kau pakai apa? Akhirnya Rasul SAW menikahkan sahabat ini dengan apa? Ditanya, hal laka syai' minal Qur'an? Kau punya hafalan Al-Quran? Punya Rasulullah SAW. Surat ini, surat ini, surat ini. Lalu Nabi SAW, aku nikahkan kau dengan wanita ini, dengan mahar kau ajarkan tuh Quran yang kau hafalkan kepada istri. Karena mengajar itu bernilai uang, maka itu maharnya. Kalau sekarang orang ditanya maharnya apa? Surat Ar-Rahman, buat gaya-gayaan. Buat iya, maksudnya dia punya harta tapi mau maharnya yang keren gitu. Ini sahabat bukan keren-kerenan cuma, nggak punya apa-apa dia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kehidupan sahabat. Jadi tatkala ada harta yang datang, pantas mereka kepingin gitu. Antum ingat kisah Mus'ab bin Umair ketika dikuburkan, kafannya nggak cukup. Mungkin antum berpikir, kenapa para sahabat kok nggak ngasih kafan kepada Mus'ab bin Umair? Kafannya Mus'ab bin Umair itu yang bawa Sofiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Rasul SAW. Dia bawa dua kafan, satu buat Hamzah, satu buat Mus'ab bin Umair. Kafannya Mus'ab itu kalau untuk nutup kepala, kakinya kelihatan. Atau mungkin kenapa para sahabat kok nggak mikir kain mereka kasihkan ke Mus'ab? Kondisi mereka susah jemaah pada waktu itu. Akhirnya rumput untuk penutup kakinya Mus'ab bin Umair, idkhir, salah satu tanaman yang ada di Arab sana. Itu kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Kalian bergembiralah dan kalian optimislah dengan sesuatu yang akan membuat kalian senang. Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nabi nggak takut umatnya ditimpa kefakiran. Karena Nabi telah mendapatkan wahyu dari Allah kalau dunia ini akan dibukakan buat umatnya. Akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Romawi, akan diterima atau diambil oleh umat Islam istana-istana yang ada di Son'a, di Yaman sana. Nabi sudah dikasih tahu hal itu. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Tapi yang aku takutkan, yang aku cemaskan, yang aku khawatirkan apabila dunia ini dibukakan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan. Orang kalau sudah berlomba-lomba bersaing mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia, lalu dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian.
Nabi sudah melihat bagaimana kondisi umat-umat sebelum Islam. Ketika dunia dibukakan oleh mereka, untuk mereka, akhirnya mereka berlomba-lomba sampai lupa halal dan haram. Dan tatkala ambisi mengumpulkan harta tiba, hubungan kekerabatan bisa retak, khususnya warisan. Antum lihat, kalau sudah keluarga memperebutkan warisan, sudah sikut sana sikut sini, mulai kebencian timbul. Kadangkala sang kakak minta hartanya karena yang pegang adik. Ini terjadi. Atau kadangkala sang adik yang meminta harta warisan kepada kakaknya, gara-gara harta akhirnya ribut ini keluarga, putus tali silaturahim. Apa sih yang diperebutkan? Fulus. Gara-gara harta ada anak yang membunuh orang tuanya. Gara-gara harta ada ibu yang na'udzubillah akhirnya berbuat zina. Untuk melihat orang-orang yang menjual diri di Surabaya, yang katanya anak SMP jadi germo. Anak SMP menjual diri untuk apa sih? Untuk gaya hidup, untuk HP, untuk tablet, untuk tas mahal, untuk harta. Dia lakukan segala-galanya. Gara-gara harta orang merampok, gara-gara harta pencuri mencuri. Semuanya karena ambisi harta. Dan gara-gara harta antum melihat penjara penuh. Itu semua urusan harta. Maka para jamaah, harta ini memang berbahaya. Islam tidak melarang orang kaya, tapi ambisi mengumpulkan harta yang harus kita lihat. Jangan sampai agama kita rusak. Kita yang sering sholat, kita yang sering puasa, gara-gara kecintaan kita kepada harta, ada hak-hak orang yang kita tahan, atau kita ambil hak-hak milik orang lain untuk kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menceritakan kisah ini. Umar itu pernah berdoa mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafrah bima zayyantahu lana. Ya Allah, kita ini nggak bisa untuk tidak bergembira dengan sesuatu yang kau sudah cintakan kepada kita. Harta maksudnya. Nggak bisa dipungkiri ketika kita dapat duit, alhamdulillah. Ketika kita punya rumah bagus, kita seneng. Kita dapat gaji, kita seneng. Nggak bisa dipungkiri. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqi. Karena itu tidak bisa dipungkirin kecintaan kepada harta dan kegembiraan terhadap harta. Tapi Umar berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku menginfakkan harta ini di jalan. Kapan Umar mengatakan hal ini? Ceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika harta rampasan perang dari Persia datang nih ke Masjid Nabawi sana, hartanya berlimpah ruah, perhiasan-perhiasan, batu-batuan yang mulia, emas-emasan. Umar akhirnya meminta supaya itu ditutup, harta itu. Setelah ditutup, orang-orang pada datang. Dia kepingin Umar cepat membagikan. Ketika mereka berkumpul sama Umar dibuka, orang-orang pada melihat perhiasan-perhiasan dari Persia. Nabi udah janji alaihissalatu wassalam, Persia akan ditaklukkan, jangan takut kalian. Akan dibawa tuh harta rampasan Persia ke kota Madinah, dan dibawa ke kota Madinah. Para sahabat pada melihat perhiasan-perhiasan yang belum pernah mereka melihat sebelumnya. Lalu Umar menangis. Ketika orang-orang takjub, Umar melihat itu malah menangis. Lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertanya, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis melihat harta yang banyak seperti ini? Seharusnya engkau tersenyum, senang. Apa kata Umar bin Khattab?
Orang-orang mengatakan kepada Umar, hadhihi ghanaim ghannamaha Allah lana wa naza'aha min ahliha. Ini harta rampasan perang yang Allah berikan kepada kita dan Allah cabut dari orang-orang yang awalnya memiliki. Lalu Umar mengatakan, ma futiha min hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum. Dia mengatakan, tidaklah Allah bukakan seperti ini harta yang berlimpah ruah atas suatu umat, atas suatu kaum, melainkan mereka akan mengucurkan darah mereka dan mereka menghalalkan yang haram buat mereka. Kehormatan itu hilang. Itu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab sebenarnya telah dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza futihat alaikum faris war rum ayu qaumin antum. Kalau dibukakan, ditaklukkan buat kalian Persia dan Romawi, kalian akan menjadi kaum seperti apa nanti? Ketika itu mereka ahli ibadah, ketika itu mereka yang suka berjihad di jalan Allah, orang-orang yang mencari akhirat. Nah, maka Nabi bertanya, kira-kira nih kalau dibukakan untuk kalian tuh Persia dan Romawi, kalian seperti apa kira? Qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqul kama amarana Allah. Kita akan berusaha menjadi seperti yang Allah perintahkan. Kalau punya harta, gimana kondisinya? Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, atau kalian tidak akan menjadi seperti itu. Tatanafasun, kalian akan bersaing, berlomba mengumpulkan harta. Ini yang pertama. Thumma tatahasadun, kemudian kalian akan saling hasud, iri dengki. Thumma tadadabarun, awalnya hasud tapi masih mau ketemu, tapi kemudian setelah itu kalian tidak mau jumpa lagi dengan saudara kalian. Thumma tatabaghadun, lalu kalian saling menyimpan kebencian kepada saudara kalian. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Kita perlu mendeteksi apakah penyakit ini yang akan merusak agama kita ada di diri kita atau tidak. Jangan sampai kita hanya mengukur orang lain. Oh, fulan ini cinta dunia. Dari mana itu tahu? Gayanya itu. Nggak perlu. Yang perlu adalah diri kita. Kita kalau ngurusin orang, kita akan lupa dengan kekurangan-kekurangan kita. Bagaimana cara kita melihat apakah kita cinta dunia, ambisi mengumpulkan harta atau tidak? Yang pertama, tanda-tanda orang yang cinta dunia itu akan menjual akhiratnya. Dia akan jual. Untuk apa? Untuk uang. Berapa banyak orang yang siap menanggalkan jilbabnya hanya untuk beberapa puluh ribu. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kalian bersegera beramal, jangan ditunda-tunda. Ini beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat. Sahabat itu udah dapat pembelajaran dari Nabi SAW. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasul SAW disampaikan. Nabi menyuruh mereka segera beramal, jangan ditunda. Kita seringkali dapat ilmu, datang kajian dapat ilmu, tapi nggak diamal-amalin. Nanti. Subhanallah, ilmu yang kau dapatkan segera beramal. Apa kata Rasul SAW? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang tuh fitnah, cobaan, kekacauan yang seperti potongan malam gelap gulita. Gelap gulita jemaah. Kita sampai nggak tahu mau kemana berjalan. Gara-gara kita menunda amal, akhirnya kita akan tersesat. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa penyebabnya? Menunda amal perbuatan kebajikan. Sering orang bertanya, Ustaz, ana ini kepingin istiqomah,
Bagaimana supaya ana bisa istiqamah? Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbit. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka dan akan membuat mereka lebih kokoh dalam agama ini. Tapi karena nih orang menunda amal, akhirnya dia jual agamanya. Untuk apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan beberapa harta dari dunia ini. Maka itu tanda orang yang cinta kepada harta, dia akan jual akhirat. Tidak mikir halal dan haram. Nabi SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadal mal amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa untuk manusia ini yang orang-orang sudah tidak peduli dari mana dia mengambil harta itu, apakah dari halal haram, nggak mikir, yang penting bisa hidup. Kemudian tanda orang yang cinta kepada harta, yang ambisi harta, hasud, iri, nggak bisa mengelihat orang lain senang. Lihat temennya pakai HP baru, Masya Allah. Biasanya yang pakai HP baru ini suka nyuting-nyuting. Mumpung baru nih HP anak nih, Masya Allah. Katanya ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Kita kadang-kadang ngelihat fulan HP, Masya Allah, berapa juta yang dibeli? Ya nggak mahal sih, 17 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai tumbuh, mudah-mudahan hilang HP-nya. Mulai hasad, ini berarti cinta. Seharusnya dia doakan kebaikan. Kalau sudah ada rasa hasad, nggak boleh ngelihat orang lain lebih bagus dari dia. Sama-sama usaha, ini banyak terjadi. Apalagi sama-sama dagang. Dagang apa? Ya dagang parfum umpamanya. Yang di masjid ini kebanyakan dagangan apa coba? Sarung, Masya Allah. Itu orang kalau dagangan sarung, Masya Allah. Kalau sudah hasad, ngelihat orang lain lakunya, omsetnya lebih besar, mulai dia berpikir bagaimana omsetnya jadi turun. Bukan dia berpikir bagaimana omset dia bisa naik, tapi dia memikirkan bagaimana omset fulan ini jadi turun. Ini hasad. Kalau dia kepingin omsetnya seperti fulan, nggak apa-apa, fadl. Tapi dengan cara yang baik, tidak menginginkan keburukan buat fulan. Kalau sudah ada hasad di diri kita, nggak ingin lihat orang lain lebih baik, berarti kita sudah cinta kepada harta. Kemudian yang ketiga, orang yang cinta kepada harta ini obrolannya selalu tentang dunia. Majelis-majelis dia, duduk di kafe, mungkin duduk di rumahnya, yang diomongin tentang apa? Dagang. Gimana perdagangan? Masya Allah. Kedua, masalah mobil. Dia akan bicara tentang mobil ini, mobil itu, Masya Allah. Dia cerita tentang mobil yang harganya sekian, harga sekian. Urusan dunia yang dibicarakan. Atau urusan baju. Kalau perempuan-perempuan, Masya Allah, perempuan-perempuan, bajunya merek apa? Oh merek ini, oh murah kalau yang ini. Ada yang lebih bagus mereknya, ini. Sudah pembicaraannya hanya urusan dunia. Ini berarti hatinya sedang diliputin cinta dunia. Kalau antum mulai ngomong masalah agama di tempat itu, sudahlah, jangan ngomong itu. Coba antum ngomong masalah kematian. Oh, fulan ini ada, kemarin anak punya sohib mati mendadak. Masya Allah. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, semua ditinggal. Fulan, ganti topik. Jadi yang lain. Mulai takut dia ini karena hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Dia nggak suka berbicara agama. Dia tidak suka berbicara tentang akhirat. Selalu dunia yang dibicarakan, berarti dia cinta dunia. Kemudian yang keempat, orang yang cinta kepada dunia ini akan berlebih-lebihan memanjakan diri. Dia akan berusaha memanjakan dirinya dengan segala kemewahan. Memang tidak bisa dipungkiri, Allah Subhanahu wa ta'ala suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Baju antum alhamdulillah punya rezeki dari Allah, bajunya bagus, nggak apa-apa. Jangan pakai baju yang tambalan. Datang ke masjid, ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang ke masjid dengan pakaian kumuh. Kesian Nabi sama orang ini, dikiranya orang miskin. Engkau punya apa? Kata dia. Aku punya kambing, aku punya onta, punya ini. Masya Allah. Tapi penampilanmu kayak orang nggak punya kayak gini. Lalu katakan, Nabi berkata kepada dia, kalau Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah itu ingin nampak nikmat itu pada dirinya. Tapi jangan bermewah-mewah. Ustaz, dia punya. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Engkau tuh jauhilah, hindarilah bermewah-mewahan. Apa arti tana'um itu? Para ulama menjelaskan adalah senantiasa makan enak, minum enak, pakai baju yang bagus-bagus terus, nggak pernah pakai baju yang jelek. Hati-hati, jangan. Nabi mewasiati, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya itu mereka yang tidak senantiasa bermewah-mewahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badada, ya, kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Meninggalkan pakaian yang bagus. Antum punya mobil Masya Allah yang harganya 5 miliar, tapi sekali-kali antum naik angkot. Iya, agar jiwa kita ini tidak terlalu ambisi dengan dunia, antum sekali-kali naik becak, antum sekali-kali naik sepeda. Iya, naik sepeda, tapi sepedanya 120 juta. Enggak lah. Ada kan orang-orang yang punya sepeda baju itu atau apa yang mahalnya. Kau tunjukkan sekali-kali kau pakai baju yang nggak mahal. Biasa pakai jam harga 1 miliar. Ada yang pakai jam 1 miliar, ada tuh. Sekali-kali antum beli jam yang harga 15.000, antum pakai. Antum kumpul sama orang-orang kaya, sekali-kali antum pakai. Tunjukkan bahwasanya kita ini akan kita tinggal semuanya. Makanya orang yang punya mobil-mobil bagus, sekali-kali dia naik mobil yang jelek. Tidak memanjakan dirinya dengan kemewahan ini, supaya tidak terjebak dalam ambisi dunia. Sehingga malu. Antum biasa pakai sandal bagus, terus pakai sandal japit. Kadangkala, Masya Allah, beda kalau antum pakai sepatu harga 5 juta sama pakai sandal japit harga 10.000. Jalannya antum beda. Antum lihat, kalau pakai yang harga 5 juta itu bisa lebih tinggi antum kayaknya. Tapi kalau pakai yang 10.000, Masya Allah, sandalnya disembunyikan. Kalau naruh, malu sama orang. Kita perlu mendidik jiwa kita. Sekali-kali antum naik bis kota, naik ojek, sekali-kali, untuk mendidik jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali Islam itu tidak melarang umatnya untuk jadi kaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ni'mal malus saleh lirrajuli saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik itu dipegang oleh orang yang soleh. Karena kalau orang baik itu harta akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi setiap hari minta rizki. Naam. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap hari beliau minta. Enggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh itu ambisi mengumpulkan dunia. Akhirnya kita jadi orang miskin walaupun bergelimang harta. Ingat dengan hadis Rasul SAW, man kanatid dunya hamma. Barang siapa yang dunia itu ambisi dia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa syattata alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Urusannya Allah cerai-beraikan. Antum bisa berpikir, seharusnya orang kaya itu orang yang paling sering berjumpa dengan keluarga, karena dia nggak perlu capek-capek kerja. Iyalah kalau orang miskin dari pagi sampai sore, kadang-kala sampai malam. Kenapa? Ustaz, nggak cukup. Dia mau nggak mau. Tapi ada orang yang sudah berlebih harta, ternyata urusannya Allah cerai-beraikan. Hampir nggak pernah ketemu keluarganya.
ngurusin ini, ngurusin. Hati-hati, jangan-jangan karena ambisi kita kepada dunia, takut miskin. Itu penyakit, jemaah. Antum tahu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Ibnu Zubair ini memiliki 100 gulam, 100 budak. Yukallimu kulla gulamin minhum bilughatin ukhra. Setiap budaknya itu kalau diajak ngomong dengan bahasa yang berbeda. Ngerti banyak bahasa Abdullah bin Zubair. Ini ceritanya Umar bin Qais. Fakuntu idza nadartu ilaih, kalau aku melihat kepada Abdullah bin Zubair dalam urusan akhiratnya, qultu hadza rajulun lam yuridid dunya tarfata ain. Ini orang kayaknya enggak kepingin sama dunia. Sekedip mata, enggak kepingin sama dunia. Kalau dilihat sedang ibadah urusan akhiratnya. Wa idza nadartu ilaihi fi amri dunya, kalau aku memandang dia sedang ngurusin dunianya, qultu hadza rajulun lam yuridillah tarfata ain. Ini orang kayaknya tidak menginginkan Allah sekedip mata. Enggak pernah. Ini kalau urusan dunia dan akhirat dia lihat. Bayangkan Abdullah bin Zubair, ceritanya Mujahid, kana Ibnu Zubair idza qama ila shalah ka'annahu 'ud. Ibnu Zubair itu kalau lagi salat seperti 'ud. Apa 'ud ini? Dahal, tegak. Kemudian pernah bercerita Muslim ibn Yanab, dia cerita Ibnu Abdullah bin Zubair jadi pernah menjadi penguasa di Mekah sebelum akhirnya dia terbunuh. Muslim ibn Yanab cerita pernah Ibnu Zubair ini ruku. Pada suatu hari ruku. Ketika Ibnu Zubair ruku, kita ini lagi baca surat Al-Baqarah. Kita baca Al-Baqarah, Abdullah bin Zubair masih ruku. Selesai Al-Baqarah, dia masih ruku. Wa Ali Imran, kita selesai Ali Imran, dia masih ruku. Kita baca An-Nisa, dia masih ruku. Kita baca Al-Maidah, dia masih ruku. Dalam urusan akhirat, urusan dunia seakan-akan dia tidak mau akhirat. Seorang muslim, fadhal kau cari dunia, jangan lupa akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Kau cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu, urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan engkau jangan lupa bagianmu di dunia ini. Kau hidup di dunia, butuh ongkos, butuh kita baju, kita butuh kendaraan, kita butuh makan, kita harus ngasih makan anak-anak kita. Naam, tapi jangan lupa kita diciptakan bukan untuk dunia.